Pernahkah kamu membayangkan bahwa ada suatu kaum yang jumlahnya begitu besar, begitu liar, dan begitu kuat, sampai seluruh umat manusia tidak sanggup menghadapi mereka? Bahwa ribuan tahun yang lalu, seorang raja saleh bernama Zulkarnain pernah menahan mereka dengan dinding besi raksasa. Dan pada akhir zaman, dinding itu akan hancur. Lalu keluarlah Ya'juj dan Ma'juj dengan kerusakan yang tak tertandingi. Sebelum kita mulai perjalanan panjang ini, jangan lupa klik like dan subscribe ya, supaya kamu nggak ketinggalan kisah besar lain dalam Al-Quran dan hadis syahih. Bagian 1. Bagaimana benteng Zulkarnain akan hancur? Kisah ini dimulai dalam surah Al-Kahfi, ayat 83-98. Zulkarnain, seorang pemimpin yang diberi kekuatan besar oleh Allah, tiba di wilayah yang penduduknya ketakutan, karena Ya'juj dan Ma'juj selalu turun untuk membuat kerusakan. Mereka merusak ladang, menghancurkan tempat tinggal, dan menebar kekacauan. Lalu penduduk memohon, "Bisakah engkau membuatkan penghalang?" Zulkarnain setuju, lalu berkata, "Hadza rahmatun min Rabbi." Ini adalah rahmat dari Tuhanku. QS Al-Kahfi 98. Ia memerintahkan besi disusun di antara dua gunung, dipanaskan hingga merah, dan disiram tembaga cair. Maka terbentuklah dinding raksasa yang kokoh, dan Allah berfirman, "Famasta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu nakban." Mereka tidak mampu memanjatnya, dan tidak mampu melubanginya. QS Al-Kahfi 97. Tapi Zulkarnain memperingatkan, saat janji Tuhanku datang, dia akan menghancurkannya. Hadis Syahih Muslim nomor 2, 1937 menjelaskan bahwa setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam dan wafatnya Dajjal, Allah akan melemahkan benteng ini. Dinding besi itu perlahan retak, melunak, dan akhirnya runtuh, bukan karena kekuatan manusia, tapi karena ketetapan Allah. Bagian 2. Saat Ya'juj dan Ma'juj keluar, apa yang terjadi? Ini adalah salah satu momen paling menakutkan dalam akhir zaman. Nabi bersabda, Allah berfirman, "Aku telah mengeluarkan suatu kaum yang tidak ada seorang pun sanggup melawan mereka." HR Muslim 2937. Begitu dindingnya terbuka, Ya'juj dan Ma'juj keluar, seperti arus manusia yang tak ada habisnya. Mereka bukan monster, mereka manusia. Tapi jumlah mereka sangat besar, dan perilaku mereka sangat merusak. Dalam hadis disebutkan, mereka turun dari setiap tempat yang tinggi. Mereka mengeringkan air danau. Mereka memakan apapun yang mereka temui. Tidak ada seorang pun yang mampu melawan mereka. Mereka berhamburan di muka bumi seperti pasukan tak terkendali. Umat manusia bersembunyi. Bahkan Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya harus naik ke Gunung Tur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis syahih, kerusakan mereka bukan hanya besar, tapi menyeluruh. Dan di puncaknya, mereka berkata sombong, "Kami telah mengalahkan penghuni bumi. Sekarang kami akan mengalahkan penghuni langit." Hadis riwayat Tirmizi. Sombong mereka memuncak, dan bumi penuh dengan kehancuran. Bagian 3. Bagaimana Allah menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj? Saat dunia tak sanggup lagi menghadapi mereka, Nabi Isa AS dan kaum beriman hanya bisa berdoa. Maka Allah menjawab doa itu dengan cara yang tidak terduga. Nabi bersabda, lalu Allah mengirimkan semacam ulat ke leher mereka, hingga mereka mati serempak. HR Muslim 2937. Dalam sekejap, seluruh Ya'juj dan Ma'juj tumbang seperti pohon-pohon besar yang ditebang. Tubuh mereka memenuhi bumi. Bau busuknya membuat kaum beriman kembali berdoa kepada Allah. Maka Allah mengirimkan burung-burung raksasa menyeret tubuh mereka ke tempat yang ditentukan. Kemudian Allah menurunkan hujan yang memurnikan bumi hingga bersih kembali. Setelah itu, bumi kembali subur, dan masa penuh kedamaian terjadi di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam. Disinilah fitnah terbesar setelah Dajjal akhirnya berakhir. Kisah Ya'juj dan Ma'juj adalah pengingat bahwa apapun yang Allah tetapkan pasti terjadi. Dan sebesar apapun kekuatan manusia, perlindungan sejati tetap hanya milik Allah. Kalau kamu ingin serial seperti ini dilanjutkan, klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe ya. Dukung channel ini supaya semakin banyak orang yang mengenal kisah besar dari Quran dan hadis syahih. Sampai jumpa di video berikutnya.